Film ini dimulai di mana seorang pria bernama Saka sedang memotret istrinya yang bernama Ashi. Saka ini bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fotografi. Sedangkan istrinya Ashi seorang ibu rumah tangga. Terlihat Saka dengan senang memotret istrinya sambil menyuruh beberapa pose yang menarik. Tidak lupa Ashi pun melihat hasil fotonya. Dan dia mengatakan kalau jepretannya sangat bagus. Scene berpindah saat Saka sedang di kantornya. Dan di sini dia ditanyakan oleh bosnya, kenapa dia lebih memilih model bernama Surti. Bosnya bertanya, apakah Saka menyukai Surti, sehingga dia lebih memilih Surti jadi modelnya. Saka menjelaskan dengan profesional bahwa bukan masalah suka maupun tidak suka. Dirinya mempertimbangkan memilih Surti karena dia sudah terkenal dan berpengalaman. Si bos menyetujuinya dan menyuruh Saka untuk mempersiapkan dengan baik tanpa ada kesalahan. Terlihat si bos di sini gagal fokus dengan foto Ashi yang berada di mejanya Saka. Oh ya, hasil jepretan Saka yang ada di awal tadi. Dia pajang di meja kerjanya. Ya buat jadi penyemangat kerja gitu. Saat malam hari, tiba di sini. Saka menceritakan bahwa dia akan bekerja sama dengan model sekaligus artis terkenal bernama Surti. Terlihat si Saka sangat bahagia. Sedangkan Ashi dengan sedikit rasa cemburu menanyakan kepada suaminya, apa karena si Surti itu seksi, makanya dia memilih untuk dijadikan model. Saka pun menjawab kalau dirinya memilih Surti karena dia terkenal saja, bukan karena dia hanya cantik maupun seksi. Saat pemotretan tiba di sini, Saka mendapat masalah. Model yang dia pilih seharusnya sudah datang sejam tadi, namun tidak kunjung datang. Si bos yang mengetahuinya langsung marah dan mengatakan bahwa pemotretan ini dipimpin langsung oleh master fotografer bernama Engkong Dava. Dia sekaligus salah satu pemilik saham perusahaan tempat Saka kerja ini. Nah, belum selesai memarahi Saka, si Engkong Dava ini sudah tiba di tempat pemotretan. Di sini bos Saka, sebut saja Rojak. Dia menyambut si Engkong Dava dan mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa waktu lagi untuk menyiapkan semuanya. Dia mengatakan jika modelnya sudah ada, namun butuh waktu sebentar untuk persiapan. Si Engkong Dava pun mengatakan ia tidak masalah, santai saja. Nah, si Rojak ini langsung nyamperin Saka dengan kesal dan langsung menyuruh Saka menelepon istrinya. Rojak berkata, di meja itu foto istrimu kan? Dia cantik dan cocok jadi model. Telepon dia sekarang dan suruh ke sini buat jadi model. Saka pun keberatan, namun si Rojak mengatakan jika terlalu lama menunggu lagi, si Engkong Dava akan marah. Si Saka pun terpaksa menyetujuinya. Di sini, saat Ashi lagi bersih-bersih, dia ditelepon sama Saka dan menyuruhnya bayar siap-siap dan segera datang ke tempat pemotretan untuk menjadi model dadakan. Di sini Ashi kaget dan akhirnya dia setuju setelah Saka menjelaskan keadaannya. Saat tiba di tempat pemotretan, Ashi langsung disambut oleh Saka. Begitupun si Rojak yang menyambutnya dan sambil mengucapkan terima kasih sudah bersedia datang untuk menjadi model dadakan. Rojak menyuruh Ashi untuk segera dandan dan berganti pakaian karena sudah tidak ada waktu lagi. Selagi menunggu Ashi bersiap-siap, Engkong Dava mulai memotret dengan model prianya terlebih dahulu. Nah, model prianya ini bernama Reza. Setelah Ashi siap, dia langsung dituntun oleh Engkong Dava. Ashi yang tidak pernah jadi model terlihat kaku. Namun dia dituntun oleh Engkong Dava untuk berpose yang bagus. Pose demi pose Ashi lakukan sesuai perintah Engkong Dava. Semakin lama, terlihat Ashi sudah lihai melakukan pose bak model sungguhan. Setelah mengambil beberapa jepretan di sini, si Engkong Dava menyuruh Reza untuk masuk. Reza yang sudah sejak awal terpesona akan cantiknya Ashi. Dia tanpa malu mengajak Ashi berpose romantis. Begitupun si Engkong Dava yang juga menyuruh mereka untuk berpose lebih dekat lagi dan lebih mesra. Di sini terlihat si Saka sangat cemburu. Istrinya dirangkul oleh pria lain. Terlihat di sini, si Reza ini diam-diam memuji kecantikan Ashi. Sungguh wajah dan bodi yang indah, kata Reza. Si Engkong Dava menginstruksikan mereka lebih mesra lagi. Seketika si Reza lebih berani memeluk Ashi. Terlihat di sini, si Saka sangat cemburu saat Reza dengan semakin berani menyentuh istrinya. Sehingga dia ingin menghentikan pemotretan itu. Namun si Rojak melarangnya. Sampai pada akhirnya, si Engkong Dava nyuruh Reza dan Ashi berpose ciuman. Namun,
Si Saka di sini langsung keberatan dengan perihal tersebut. Dia berkata kalau itu tidak perlu. Lagi-lagi si Rojak menahan Saka dan mengatakan ke Engkong Dava bahwa lanjut saja, tidak ada masalah. Saka pun tidak bisa melawan bosnya itu. Terlihat di sini Ashi hanya bisa menurut saja. Entah karena dia menikmati sesi pemotretan ini, atau dia takut untuk menolaknya. Setelah beberapa jam pemotretan, si Engkong Dava di sini terlihat puas dengan hasil jepertannya. Tidak lupa Saka mengucapkan terima kasih, telah bersedia langsung jadi fotografer. Nah di sini, terlihat Engkong Dava suka dengan Ashi yang jadi modelnya, sehingga dia meminta untuk selanjutnya, biar Ashi saja yang jadi model pemotretan. Si Saka langsung mengatakan bahwa Ashi ini merupakan istrinya. Namun lagi dan lagi si Rojak memotong pembicaraan Saka. Dia mengatakan bahwa pilihan Engkong Dava untuk memilih Ashi jadi model merupakan keputusan yang tepat. Saka yang menentang keputusan bosnya itu langsung mengajak Rojak dan istrinya ngobrol bertiga. Di sini si Saka menentang keputusan bosnya itu dikarenakan dia sudah sepakat untuk memilih Surti menjadi modelnya. Namun si Rojak berkata bahwa mau bagaimana lagi, kan yang meminta si Engkong Dava sendiri. Jadi tidak ada yang berani menentangnya. Di sini si Rojak menjelaskan kalau mereka tidak usah khawatirkan, cuma beberapa foto saja. Terlihat Ashi tidak merasa keberatan, dan dia mengakui bahwa hasil foto Engkong Dava sangat bagus. Saka yang mendengar itu dari istrinya kaget. Namun lagi-lagi Rojak memotong pembicaraan Saka. Sebagai pria sejati dan sayang terhadap istrinya, Saka tetap ngotot bahwa dia tidak setuju dengan keputusan Engkong Dava. Si Rojak pun berkata kalau ini bukan tentang keputusannya. Apakah dia menerima atau menolak untuk jadi model di pemotretan selanjutnya? Namun Ashi yang memutuskan. Rojak menyuruh mereka untuk pikir-pikir dulu. Ambil positifnya saja. Dan jangan sampai Engkong Dava marah gara-gara kalian. Bisa-bisa nanti Saka kehilangan pekerjaan, kata Rojak kepada Saka. Saat malam hari, terlihat Ashi mempersiapkan makanan. Sedangkan Saka di sini terdiam, sambil memikirkan keputusan kedua bosnya itu. Ashi memulai mengajak Saka berbicara dan dia meyakinkan kalau dirinya bisa jadi model. Ashi menanyakan suaminya kenapa dia ragu akan hal tersebut. Bahkan dirinya mengatakan jadi model tidak terlalu susah. Di sini Ashi meyakinkan suaminya bahwa ini akan menjadi pengalaman dia di bidang model. Walaupun foto semacam itu tidak etis, namun itu merupakan sebuah seni. Nah maksudnya Ashi ini, foto tanpa busana, itu sebuah seni yang menampilkan lakukan tubuh. Semacam body art gitu, mumpung lagi muda. Ini semua bisa jadi kenang-kenangan. Imbuh Ashi, sampai di sini. Terungkap kalau Ashi ini menikmati pose-pose yang kurang etis. Saat pemotretan, setelah mengatakan itu, Ashi menyuruh suaminya untuk jangan bersedih. Dan si Saka pun mulai terlihat senyum. Saat hari pemotretan tiba, di sini, Ashi terlihat gugup saat sedang berada di ruangan berhias. Bagaimana tidak gugup? Karena pemotretan kali ini, Ashi disuruh berpose tanpa memakai sehelai benang pun di tubuhnya. Setelah meyakinkan dirinya, dia langsung keluar menuju studio. Di sini dia tidak lupa menyapa suami tercintanya. Saat semua sudah siap, Engkong Dava menyuruh Ashi untuk melepas kimononya. Segera si Saka menyuruh si Rojak untuk keluar ruangan, agar dia tidak melihat istrinya yang tanpa busana. Saat pemotretan, Rojak menuruti kemauan Saka. Walaupun dia sebenarnya sangat ingin melihat keindahan pada tubuh istrinya Saka. Nah di ruangan ini cuma ada Ashi, Saka Engkong Dava, dan satu lagi asisten pribadi, Engkong Dava. Awalnya di sini Ashi terlihat malu-malu dengan menutup area sensitifnya. Namun lama-kelamaan dia terbiasa dan menikmati setiap sesi pemotretan. Setelah beberapa lama, tiba-tiba di sini si Rojak masuk ke dalam studio. Padahal pemotretan belum selesai. Nampaknya dia benar-benar nafsu, ingin melihat keindahan yang ada pada tubuh istrinya Saka. Saka yang mengetahuinya pun langsung menegur bosnya itu. Namun si Engkong Dava menyuruh untuk jangan berisik. Akhirnya Saka tidak bisa berbuat apa. Dan rela kalau keindahan istrinya itu menjadi tontonan bosnya sendiri. Pose demi pose yang dilakukan Ashi. Terlihat di sini, Rojak kagum dengan tubuh yang dimiliki oleh Ashi. Sampai-sampai dia tidak bisa diam dan terus melototi Ashi.
Saat break pemotretan, si Rojak dengan cekatan mengambil kimono untuk menutupi tubuh Ashi, dan segera mengajaknya ke ruangan sebelah untuk beristirahat.